Salam kejujuran. Alhamdulillah hari ini masih diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah untuk beraktivitas sehari-hari. Alhamdulillah habis jalan sambil berbelanja. Dan inilah belanjaan hari ini 26 November 2025. Ini namanya pisang. Tadi saya tanya sama yang jualan, ini namanya pisang. Pisang Raja Bandung yang harus dimasak dulu, bukan pisang buah. Jadi pisangnya harus melalui proses direbus, digoreng, atau dimasak yang lain. Bukan pisang buah yang langsung dimakan. Seperti pisang Ambon, itu langsung dimakan. Ini beli telur setengah kilo yang seperempatan. Setengah kilo 14.000. Ini penyedap rasa. Penyedap rasa masakan. Dan ini jajan. Ini namanya kue sus. Kue sus dan mayo. Apa mayo? Bukan ini. Kue sus dan isinya mayo. Apa lupa namanya? Ini mentega kiloan. Setengah kilo 11.000. Mentega untuk masak jajan. Ini beli buah melon 10.000 dapat 5. Dan ini mangga masih musim. Ini beras. Alhamdulillah harga berasnya masih sama. Sekilonya 13.500. Kalau di sini namanya serang. Dan ini buah mangga. Buah mangga masih musim, tapi sekilonya 10.000. Besar-besar, mungkin beda ukuran, beda harga juga ya. Soalnya tadi ada yang sekilo 7.500, cuma agak kecil, setengahnya ini. Jadi ada mangga, ada melon, karena murah dan harganya ya terjangkau. Dimakan memang. Ini mangga sekilo itu 10.000. Timbangannya itu kalau orang sini bilangnya kayak jelek. Benar-benar lebih dari 2 kilo kalau ditimbang sebulan. Lebih dari 2 kilo. Ya, alhamdulillah. Berarti yang penjualnya memberikan timbangan yang lebih. Karena kalau kurang berarti nggak jujur. Kalau lebih
Mungkin dia sudah punya perhitungan sendiri karena buah ukurannya tidak sama, dipaskan 2 kilo mencarinya itu kadang kesulitan. Jadi nimbang itu jelek, benar-benar ke bagian benda ini itu lebih banyak beratnya dibandingkan bagian alat penimbang. Jadi keseimbangannya itu lebih banyak pada yang bendanya. Ya alhamdulillah, berarti ya nilai-nilai kejujuran bahkan dilebihkan seperti itu, tidak mengurangi timbangan. Dan memang zaman sekarang yang diinginkan orang kalau kita lihat di media sosial itu kejujuran yang diminta dari siapapun di media sosial, itu kejujuran yang diminta. Yang kita lihat ya, itu kan bapak-bapak, ibu-ibu sudah dewasa semua, tentu pengalaman kehidupannya kan lebih banyak. Tetapi kenapa masih meminta kejujuran? Berarti sebelumnya kan ada hal-hal yang belum dilaksanakan dalam topik kejujuran. Mungkin ada begitu, makanya yang diminta ya di media sosial, yang jujur, jangan bohong, seperti itu. Kejujurannya yang dibutuhkan, yang diinginkan zaman sekarang itu. Nah, bagi kita yang ibu muda, rumah tangga yang masih baru, mari kita mulai. Kita tanamkan ke anak-anak kita tentang perilaku, nilai-nilai kejujuran. Sejak dini ditanamkan, sehingga sampai dia umurnya bertambah dari 0 sampai 5, balita, kanak-kanak, remaja, dewasa, awal dewasa, apapun namanya, mulai dari usia dini sejak lahir, itu sudah kita tanamkan nilai-nilai kebenaran yang bersifat universal, yang bisa diterima oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Karena nilai-nilai kebenaran ini nanti bisa menciptakan kehidupan yang makmur mulia, baik di dunia maupun di akhirat. Bila ingin hidup mulia di dunia, tentukan kau dapat bila engkau ingat. Lakukan segera 4 yang disyarat. Pastikan kau dapat dunia akhirat. Jujurkanlah kata dengan perbuatan, disiplinkan hidup dan bekerja keras. Setialah selalu pada keluarga. Itu diantaranya nilai-nilai kebenaran yang kita tanamkan kepada anak kita sejak dini, sejak lahir kita mulai sampai pada masa-masa tertentu, usia tertentu, di mana anak selalu bersama kita, selalu memperhatikan tindak tanduk kita, aktivitas kita, dia rekam, masuk dalam ingatannya, yang suatu saat bisa direproduksi, dikeluarkan kembali. Dulu orang tua berkata begini, dulu bapak ibu berbuat setiap pagi sampai jam sekian, bangunnya pagi, masak, mandi, mencuci, dan segala macam, buat sarapan, buat nasi bekal untuk ke sekolah, saya diantar, nanti jam sekian pulang sekolah dijemput lagi, sampai di rumah sudah disediakan untuk makan siang. Sehingga perilaku-perilaku yang kita tunjukkan ke anak dan yang kita perintahkan anak menjalankannya,
itu kalau ada contoh dan ada aktivitas yang dia lakukan. Orang tuanya disiplin di dalam rumah, menjaga kebersihan. Setiap kali habis bermain dari luar, cuci tangan, cuci kaki, baru masuk rumah. Jam-jam tertentu sudah azan zuhur, istirahat dulu, jangan bermain terus. Cara-cara berbicara ditunjukkan, disampaikan. Ngomongnya yang sopan, jangan berteriak-teriak. Kita kan dalam rumah, semua bisa mendengar. Ngomong biasa saja, nggak usah sampai teriak-teriak. Teriak dikirain kan nanti ada sesuatu, mungkin kamu kaget karena apa, yang lain jadi ikut kaget. Ada apa? Nah, itu kan refleks, mungkin kejatuhan cicak atau apa, kaget. Tapi kalau ngomong biasa dengan sopan santun, dikasih tahu cara ngomongnya, mau menyampaikan apa, mau meminta apa, kenapa meminta ini, apa alasannya, untuk apa nantinya, dan bagaimana caranya kita mengatasi apa yang kamu minta ini bisa terpenuhi. Kalau masih kurang, bagaimana cara solusinya. Jadi diajak anak berdiskusi, berdiplomasi, mengeluarkan pendapatnya, berdemokrasi di dalam keluarga. Sejak dini kita tanamkan kepada anak. Begitu dia masuk sekolah, kita sudah bisa memberikan persyaratan. Apa yang kita tanamkan di dalam rumah, kita terapkan pada anak laksanakan ketika dia sekolah. Dan itu bisa kita lihat. 1, tidak membolos ketika sekolah. 2, melaksanakan ujian tes dengan kemampuan sendiri. Jadi tidak perlu banyak-banyak. Walaupun kita menyampaikannya ke anak sambil guyon, tidak harus dengan 1 kamu harus begini, 1 tidak boleh bolos, 2 ujian dengan kemampuan sendiri. Enggak begitu juga. Ayo berangkat, hati-hati ya. Ini bekal, ini minum. Nanti dipulangkan. Oh tadi Bu jam kosong, teman-teman pada keluar pekarangan, akhirnya dipanggil guru semua. Nah, jam kosong terus kamu kemana? Aku cuma di pinggir-pinggir. Nanti kan nggak ada izin dari guru. Tapi teman-teman tadi keluar sampai ke belakang sekolah, terus dipanggil sama guru. Ya disuruh cepat-cepat balik karena tidak boleh berada di luar sekolah pada jam pelajaran, masih belum pulang. Jadi kita bisa melihat, tidak perlu ditanya kamu bolos atau enggak, kita tanya aktivitas dia di sekolah. Jam padat mata pelajaran, jam kosong karena sesuatu hal, mungkin gurunya tidak ada, mungkin ada aktivitas lain diganti dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi kita bisa mengawasi anak tanpa harus datang ke sekolah. Karena apa? Karena kita memberi kepercayaan kepada anak bahwa dia bisa melaksanakan apa yang kita inginkan. Ayo berangkat. Siapkan pakaiannya, siapkan bekalnya, jadwalnya sudah, buku-buku semua sudah beres, sudah siap untuk dibawa ke sekolah. Kalau masih SD mungkin masih kita tuntun. SD kelas 1, kelas 2, kelas 3. Setelah itu bisa sendiri, jadwal dicari sendiri, disiapkan sendiri. Kalau ke sekolah ya ke sekolah. Jangan mampir ke tempat lain. Oh belum waktunya masuk, mampir dulu. Tidak begitu.
Siapa tahu nanti di jalan ada kemacetan, nah kamu jadi terlambat. Atau kalau dekat jalan kaki, 5 menit, 10 menit bisa nyampe. Intinya, anak berangkat sekolah, tidak terlambat masuk sekolah, pulangnya juga sesuai jadwal. Kalau ada kegiatan di luar itu, di luar jam sekolah, kita kasih tahu anak. Nanti kalau ada kelompokan, kasih tahu jam berapa sampai jam berapa, di mana kelompokannya. Jadi sejak dini kita membentuk karakter anak, karakter kejujuran, disiplin, kerja keras, kesetiaan, itu sejak dini sudah kita tanamkan kepada anak. Hasilnya 10-20 tahun ke depan, kalau setiap keluarga sudah mengajarkan, menanamkan nilai-nilai kebenaran, pasti yang namanya kehidupan makmur, mulia, sejahtera bisa tercapai. Yang pernah kita dengar pada suatu masa di akhir zaman nanti, ada suatu kehidupan yang sangat bagus, yang digambarkan dengan baldatun thayyibatun warabun ghafur, atau gemah ripah loh jinawi toto tentrem kerto raharjo, di mana pada masa itu kesejahteraan dan kemakmuran tercapai pada masa itu. Jadi contoh kehidupan di sorga itu akan dibawa ke bumi oleh seseorang atau siapapun yang ditunjuk oleh Allah pada masa akhir zaman nanti. Gambaran kehidupan sorga yang dibawa ke bumi, kesejahteraan, kemakmuran, tidak ada pencurian, tidak ada pembunuhan, tidak ada fitnah-memfitnah, tidak ada intrik. Benar-benar terjadi pada akhir zaman itu. Nah, walaupun kita nggak tahu apakah kita akan mengalami hal yang demikian, tapi kita mulai dari sekarang, dari keluarga kita sendiri. Setiap keluarga mengajarkan kejujuran, disiplin, kerja keras, dan kesetiaan, pasti tercapai kehidupan makmur mulia, baik di dunia maupun di akhirat. Sebuah wilayah, sebuah negara yang terdiri dari berbagai suku, bangsa, agama, terdiri dari setiap satu keluarga menjadi satu wilayah, suku, bangsa beragam, tetapi mengajarkan nilai-nilai yang universal untuk keluarganya masing-masing. Pasti kehidupan yang makmur mulia bisa tercapai. Insya Allah apa yang kita cita-citakan itu bagi setiap keluarga saja, satu keluarga, masing-masing satu keluarga melaksanakan yang demikian. Kita tuntun, kita ajarkan, kita awasi bagaimana anak-anak kita evaluasi perilaku-perilaku mereka mana yang belum pas. Mungkin hasilnya setahun, 2 tahun belum, 10 tahun, 20 tahun ke depan. Siapa tahu, namanya takdir Allah kita tidak mengerti. 10 tahun, 20 tahun ke depan kehidupan yang digambarkan untuk akhir zaman itu terjadi. Baldatun thayyibatun warabun ghafur, gemah ripah loh jinawi toto tentrem kerto raharjo, atau apapun istilahnya yang menggambarkan kehidupan yang makmur mulia. Kalau makmur mulia tidak mungkin ada namanya pencurian, perzinahan, fitnah, bergunjing, pembunuhan, membunuh.
Bahkan hewan pun itu tidak boleh diganggu. Tanaman yang ada, tanaman umum yang ada di pinggir jalan yang bukan milik kita dipatahkan tuh. Tidak ada hal itu terjadi. Begitu gambaran perempuan yang berjalan sendirian, bahkan di malam hari itu tidak ada yang mengganggu. Begitu amannya negeri tersebut. Begitu amannya masa yang digambarkan oleh yang akan datang, masa yang akan datang pada akhir zaman nanti. Nah, sebelum mencapai akhir zaman kita nggak tahu kapan itu yang dinamakan akhir zaman. Ada suatu masa yang kehidupannya makmur mulia. Tentu kejadian makmur mulia atas pimpinan tertentu. Kalau dalam sejarah, dalam informasi yang kita dapatkan ada yang dinamakan dengan Imam Mahdi, ada yang dinamakan dengan Satrio Peningin, ada yang dinamakan dengan Ratu Adil, kemudian berbagai macam istilah. Yang intinya pemimpin itu ditunjuk langsung oleh Allah, mendapatkan wahyu dari Allah, sehingga ketika dia melaksanakan kepemimpinan itu, suasana kehidupan masyarakatnya, penduduknya di bumi itu kemakmuran, sejahtera, makmur mulia tercapai karena dia melaksanakan kepemimpinannya berdasarkan wahyu. Itulah yang pernah disampaikan oleh para pendahulu kita, para nabi, para ahli ilmuwan, para orang yang memiliki kebatinan yang kuat. Seperti seperti yang kita ketahui kayak Raja Jayabaya. Kalau di luar sana ada namanya Baba Vanga, ada lagi sebelumnya siapa, berbagai macam. Mereka itu punya kekuatan batin, kebatinannya itu kuat, bisa melihat kedepannya itu seperti apa, diberi oleh Allah kemampuan untuk seperti itu. Dan banyak diyakini orang, keyakinan orang terhadap pendapat-pendapat mereka. Dan dikaitkan dengan suatu wilayah. Kalau di Indonesia dulu dari Jayabaya katanya masa semrawut nggak karu-karuan, gelap. Kemudian setelah itu muncul masa keemasan. Nah, yang mana yang dikatakan masa gelap? Katanya kalau kita masa itu adalah zaman edan. Kalau nggak ikut edan ya nggak kebagian. Tapi masih lebih baik orang yang mawas diri, yang waspada. Nah, kapan masa gelap seperti itu kita nggak tahu. Yang tahu para ahli kebatinan yang punya kekuatan batin yang kuat, mereka bisa menceritakan. Tentu mereka tidak terlepas dari apa yang ditakdirkan Allah buat mereka. Diberi kemampuan untuk hal seperti itu. Setelah masa kegelapan itu akan muncul suatu masa terang benderang, masa keemasan. Kalau masa keemasan itu yang pernah kita dengar seperti tadi, kehidupan di surga itu dikonkretkan di bumi di akhir masa, di masa keemasan. Bukan berarti surga itu seperti, tidak. Ada hal-hal tertentu yang ditanamkan, yang dibawa dalam kehidupan di akhir zaman ini. Kalau di kehidupan surga otomatis abadi,
Kalau di bumi kan tidak, kita masih mengalami kelahiran kematian. Tapi suasana kehidupannya, suasana bernegara, tidak ada pencurian, tidak ada fitnah-menfitnah, tidak ada perzinahan. Satu keluarga rukun, suami istri dan anak-anak sampai tua. Perempuan keluar di tengah malam pun tidak ada yang mengganggu. Begitu amannya masa keemasan setelah masa kegelapan yang digambarkan oleh ahli kebatinan ini. Kemudian muncul masa terang benderang, zaman keemasan. Sejahtera, makmur, mulia. Tentu melalui proses, bukan 1-2 hari. Selesai masa kegelapan, tentu ada proses. Membangun ini, membangun itu, mengatur ini, membuat hukum segala macam. Tidak semua orang langsung menanjak makmur mulia, tapi melalui proses demi proses. Kausalitas dijalani. Yang biasanya perdagangannya hanya menghasilkan omset sehari 100, tapi pada masa itu, masa keemasan mungkin meningkat menjadi 200, omsetnya atau keuntungannya sehari bisa 200, besoknya semakin bertambah, bahan-bahan yang dijual kualitasnya diperbaiki, omsetnya naik, keuntungan pun meningkat. Selalu begitu, ilmu berkembang pesat, teknologi semakin maju. Dan tidak ada saling intrik, semua berjalan sesuai dengan takdirnya masing-masing, sesuai dengan kemampuan dirinya, sehingga tercapailah kehidupan makmur mulia, baik di dunia maupun di akhirat. Yang tadi diambilkan dari surga, dibawa ke bumi, suasananya, kalau surga jelas abadi. Jadi hal itu kita mulai dari anak kita dulu, dari keluarga kita sendiri, dari kejujuran. Dimulai dari kejujuran. Ketika melaksanakan aktivitas, kejujurannya dijalankan, otomatis kerja keras, disiplin itu berada di dalamnya, kesetiaan. Nah, kita mulai dari kecil, sejak dini. Bagaimana kita bisa berbuat jujur, berkata jujur? Dengan menumbuhkan kesadaran bahwa segala sesuatu berasal dari Allah, kembali kepada Allah, dan dipertanggungjawabkan. Sekecil apapun aktivitas kita, amal ibadah kita, berasal dari Allah, kembali kepada Allah, dan dipertanggungjawabkan. Berasal dari Allah sejak kita dalam kandungan. Takdir kita, nasib kita, garis tangan kita sudah diberikan oleh Allah. Begitu lahir, terlaksana per detik, per menit, per jam, per hari. Begitu terus kalau umurnya panjang, sampai batas waktu yang ditentukan oleh Allah, programnya, takdir yang ditanamkan tadi itu, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, sampai meninggal. Meninggal bisa di depan, baru lahir, atau di akhir kehidupan dirinya. 70 tahun, 80 tahun. Kita nggak tahu yang namanya kematian pasti. Tapi kapan tidak tahu. Bisa saja malam, besok pagi mati. Makanya kesadaran bahwa segala sesuatu berasal dari Allah, kembali kepada Allah dan dipertanggungjawabkan. Karena dipertanggungjawabkan itu, maka kita segera introspeksi diri.
segera menyadarinya, ya Allah, tadi saya melakukan kesalahan. Saya minta ampun dan memohon maaf kepada orang tersebut. Dan meminta petunjuk, mohon kepada Allah untuk diberi petunjuk untuk kehidupan besok. Kekuatan petunjuk menjalankan takdir esok hari. Setiap hari sebelum tidur, introspeksi diri. Menghisap diri, menghitung amal ibadah, salah benar yang mana yang sudah kita lakukan. Kalau salah, mohon ampun, minta maaf. Kalau benar, semoga dicatat Allah sebagai satu amal ibadah untuk tabungan di akhirat nanti, untuk kehidupan yang kedua. Dan semoga kita dimasukkan sebagai penduduk surga. Lakukan terus introspeksi diri setiap hari, karena kita nggak ada jaminan. Sebagaimana Allah memberi jaminan kepada Nabi, pasti masuk surga. Apapun aktivitasnya Nabi, jaminannya masuk surga. Karena kita manusia biasa, nggak ada jaminan, nggak ada penjamin. Tetapi Allah memberi kita peluang untuk introspeksi diri, untuk istighfar. Semoga Allah memberi kita hidayah selalu berjalan pada jalan kebenaran. Jadi kita mulai dari diri kita sendiri untuk berbuat dan berkata jujur dalam kehidupan sehari-hari. Kita tanamkan kepada anak-anak kita sejak dini. Semoga kita satu keluarga bisa menjadi hamba Allah. Hamba yang melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Tunduk dan patuh hanya kepada Allah. Sebagai hamba, tidak ada kata lain selain mengikuti, nurut, nunut, manut atas perintah Allah, melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Nurut, tunduk patuh, ikut, manut, itulah hamba. Apapun yang terjadi pada dirinya dilaksanakan karena dia tahu itu dari Allah dan akan dia pertanggungjawabkan kepada Allah. Itulah hamba. Dengan kejujuran yang kuat, tunduk dan patuh melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya, menjadi hamba yang berserah diri secara totalitas, pasrah sepasrah-pasrahnya hanya kepada Allah. Salam kejujuran.